Halo semua, di dalam video kali ini kita akan belajar tentang objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dari objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Di dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contohnya, kita akan membuat sebuah modul dengan nama myModule.js. Kemudian, di sini kita akan mendeklarasi variabel a sama dengan 9. Definisi variabel pada layar ini dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Di sini kita tuliskan var spasi global titik a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar ini, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul myModule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kode di layar ini, A sama dengan global A dan F sama dengan global F. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Di sini kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut ini. Nah, seperti ini. Berikut ini kita akan mempelajari objek konsul. Objek konsul merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, stdout, dan stdr. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsul bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisannya adalah seperti ini. Pada perintah di layar ini merupakan alias dari proses.stdout.write dalam kurung s. Selain konsul.log, kita juga dapat menggunakan konsul.info, konsul.warn, dan konsul.error. Untuk menampilkan data, objek konsul juga menyediakan metode time dan timeEnd untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Coba kita jalankan. Baik, di sini ada kesalahan penulisan. Baik, maka hasilnya adalah seperti ini. Berikut ini kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Untuk sebagai contohnya, proses.cwd digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses chadir untuk mengubah direktori aktif. Proses.argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Proses.exit untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses.
Baik, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Kemudian di sini kita tuliskan 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan membuat contoh dari penerapan proses.argv. Baiklah, sekarang kita save, lalu kita jalankan. Untuk menjalankannya, kita menggunakan cara seperti berikut ini. Kemudian enter. Kemudian sekarang kita jalankan menggunakan perintah berikut ini. Baiklah, pada kode layer ini kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel i yang perlu diinisialisasi dengan nilai 2, karena di dalam Node.js argumen pertama, proses.argv dalam kurung 0 selalu menunjukkan ke program Node, dan argumen kedua, proses.argv dalam kurung 1, menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Baiklah, berikut ini kita akan mempelajari variabel, file name, dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv dalam kurung 1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dir name merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, di sini sekarang coba kita save, lalu kita jalankan. Underscore .js. Baiklah, seperti ini hasilnya. Nama filenya adalah filename underscore dirname.js. Sudah sesuai dengan lokasinya yang ada pada folder web.